Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zikrullah dengan NIM 2102 0111 0010. Saya berasal dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas penyampaian materi mengenai sejarah dan kedudukan fatwa menurut tarikh. Baik, sejarah fatwa dalam Islam berasal daripada zaman Rasulullah SAW, di mana pada masa itu umat Islam sangat berkembang dan para sahabat menjadi rujukan pertama dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, mufti ini dipegang oleh khulafa Ur-Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang mana memiliki wewenang memberikan fatwa mengenai permasalahan problematika yang tidak diketahui jawabannya pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, pada sejarahnya, para sahabat Rasulullah seperti Imam Syafi'i juga telah mengubah banyak fatwa yang telah diterbitkan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya merupakan fatwa yang dapat dianggap sebagai fatwa paling tinggi dan paling kuat di dalam Islam, khususnya dalam konteks fikih. Fatwa ini dapat dikeluarkan dalam bentuk perintah, peringatan, pengingat dan sebagainya. Fatwa ini juga dapat dikeluarkan dalam bentuk perintah, pengingat, dan tadi telah disampaikan. Nah, pada masa itu perkembangannya hukum Islam berlangsung selama 13 tahun, dari zaman diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Rasul hingga hijrahnya Nabi ke Madinah. Wahyu tersebut turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia, mengokohkan akidah-akidah yang benar dan akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia, dan juga problem-problem mengenai fikih. Setelah periode Rasulullah SAW, lembaga-lembaga fatwa menyebar ke penjuru-penjuru negara Islam, dan umat Islam terputus dari konsultasi kepada pihak-pihak yang pernah menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan jawaban-jawabannya. Namun para ulama sudah mempraktekkan paradigma sanad isnad, yakni dengan metode transmisi keilmuan dari generasi terdahulu ke generasi kemudian. Satu contoh yang bisa kita ambil dalam fatwa pada sejarah tarikh, pada sejarah dulu, adalah fatwa mengenai haji. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa haji selalu dilakukan setiap tahun. Fatwa ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana diterangkan dalam Sunan Abu Dawud. Kedua, contoh fatwa tentang zakat. Rasulullah menyatakan bahwasanya zakat harus dibayar setiap tahunnya. Fatwa ini dikeluarkan Rasulullah dalam hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga diterangkan dalam Sunan Abu Dawud. Nah, berikut perkembangan fatwa dari zaman Rasulullah hingga sampai sekarang. Pada zaman Rasulullah abad ke-7 Masehi, fatwa pada awalnya diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai jawaban pertanyaan yang dapat diajukan oleh para sahabatnya atau situasi-situasi tertentu. Fatwa pada masa ini seringkali bersifat langsung terkait dalam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi, ketika pada zaman Rasulullah yang masih hidup, pada umat ketika mengalami problem mengenai ubudiyah, mengenai fikih, muamalah, ibadah, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, karena itu merupakan rujukan langsung. Yang kedua, pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin pada abad 7 Masehi hingga ke-8 Masehi. Nah, pada masa ini merupakan masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada khulafa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib memberikan fatwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang ketiga, pada zaman klasik abad ke-8 Masehi hingga ke-14 Masehi. Pada periode ini lembaga-lembaga hukum Islam mulai berkembang, seperti madrasah, universitas Islam, dan lembaga-lembaga hukum yang lebih formal. Ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali memberikan fatwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum Islam. Yang keempat, pada zaman kekhalifahan abad ke-7 Masehi hingga ke-20 Masehi, fatwa di sini tidak hanya diberikan oleh ulama tetapi juga oleh pemerintahan dan institusi kekhalifahan. Fatwa ini contohnya di bawah kekhalifahan Ottoman misalnya, di mana seringkali dikeluarkan oleh para mufti atas permintaan sultan atau pemerintahan. Pada zaman modern, yaitu pada zaman sekarang 20 Masehi hingga sekarang, pada zaman ini fatwa telah menjadi lebih kompleks problematikanya, karena Islam berkembang dalam berbagai
problematika sosial, politik, ekonomi yang berbeda di seluruh dunia. Fatwa ini dikeluarkan oleh berbagai badan lembaga seperti Dewan Fatwa Nasional, Dewan Fatwa Regional, dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Fatwa juga seringkali berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti teknologi, bioetika, dan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, pada masa sekali ini, fatwa dianggap sebagai panduan hukum dan moral bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun penting untuk diingat bahwa fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, dan umat Islam memiliki kebebasan untuk memilih untuk mengikuti fatwa atau tidak, atau tidaknya mengikuti fatwa tersebut, tergantung pada keyakinan dan interpretasi mereka sendiri tentang Islam. Dan juga ini berkaitan dengan fikih, yang mana kekuatannya tidak sama dengan kekuatan akidah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.